Selamat sore saudara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, di antaranya petugas rumah tahanan kelas 2 Batang dites urin. Demi mewujudkan keterbukaan informasi publik, bagian Humas Setda Pemalang gelar sinkronisasi kehumasan. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat seperti apa Museum Kartini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yuninda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Batang, saudara. Maraknya peredaran narkoba yang dianggap justru dikendalikan di balik jeruji sel tahanan. Petugas Badan Narkotika Nasional Batang melakukan razia narkoba di rumah tahanan atau rutan Batang. Tidak hanya melakukan razia, petugas pun melakukan tes urin terhadap puluhan petugas rutan. Puluhan petugas di rumah tahanan atau rutan Rawabelang di Batang menjalani tes urin yang digelar mendadak oleh petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sebanyak 38 petugas rutan Batang melakukan tes urin yang dilakukan oleh BNN Batang. Kendati mendadak, namun dari hasil tes urin yang dilakukan tidak menemukan petugas rutan yang positif terdeteksi menggunakan narkoba. Kepala Rumah Tahanan Batang, Jalu Yuswa Panjang, dengan tes deteksi pengguna narkoba di lingkungannya yang semuanya negatif ini dapat menepis anggapan bahwa rumah tahanan atau lapas yang dianggap sebagai sumber peredaran narkoba dapat terpatahkan. Bahkan, menurutnya, warga binaan meminta untuk diberi kesempatan untuk mendeklarasikan ikuti perang narkoba menjelang peringatan Hari Permasyarakatan Indonesia yang akan diperingati pada tanggal 27 April ini. Kita mendeklarasikan bahwa seluruh petugas atau seluruh jajaran rumah tahanan negara Batang bebas dari narkoba atau perang melawan narkoba. Dan ini permintaan juga dari seluruh warga binaan. Warga binaan sendiri yang minta kepada kami, berikan kami kesempatan untuk mengucapkan janji kami, Pak, yaitu janji terkait dengan janji anti narkoba hari ini yang diucapkan oleh mereka pada apel siaga, deklarasi perang melawan narkoba oleh petugas, dan janji anti narkoba oleh warga binaan pemasyarakatan. Demikian. Harapannya, Pak. Selain melakukan tes urin, petugas dengan warga binaan di rumah tahanan melakukan deklarasi perang narkoba. Tidak hanya deklarasi, mereka juga melakukan tanda tangan sebagai bukti keseriusan perangi narkoba di dalam lingkungan rumah tahanan. Yuninda Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Batang. Kita beralih ke Pemalang, saudara. Ratusan buruh pabrik garmen dan aparat kepolisian di Pemalang melakukan aksi menentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di jalur Pantura. Selain melakukan aksi, petugas kepolisian membagikan stiker perang terhadap narkoba ke pengguna jalan. Perang terhadap narkoba ternyata tak hanya diagungkan oleh pemerintah saja. Sekitar 200 buruh pabrik garmen melakukan aksi menentang peredaran dengan meneriakan yel-yel di jalur Pantura Jalan Perintis Kemerdekaan Pemalang. Aksi para buruh yang juga menutup jalur Pantura membuat arus lalu lintas macet serta mengundang perhatian dari pengguna jalan. Selain menutup jalan, polisi membagi-bagikan stiker serta pamflet berupa ajakan kepada pengguna jalan agar memerangi narkoba. Sejumlah petugas dari kepolisian antusias menempel dan membagikan stiker bertuliskan perang terhadap narkoba kepada setiap pengguna jalan. Meski perjalanannya harus terhenti sejenak, para pengendara mengaku tak keberatan. Sehingga kami mengajak kepada buruh-buruh yang ada di wilayah hukum Polsek Taman untuk pada siang hari ini bersama turun ke jalan di depan kantor imigrasi ini untuk membagikan stiker, kemudian brosur kepada pengguna jalan yang ada di jalan ini. Tadi kita lihat kurang lebih 15 menit arus lalu lintas cukup macet ya, akan tetapi mereka antusias. Total polisi membagikan stiker anti narkoba sebanyak 1.000 buah. Diharapkan aksi simpatik kaum buruh tersebut mampu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Yuninda Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pemalang.
Areal penambangan emas ilegal di Banyumas yang beberapa waktu lalu menewaskan 2 orang penambang akhirnya resmi ditutup petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi. Selain dilarang, puluhan gubuk yang dijadikan tempat penambangan juga dibakar. Pasca tewasnya 2 orang penambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas pada 9 April lalu membuat geram petugas Pemda setempat. Untuk itu, kini petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan polisi langsung menutup tempat penambangan liar ini. Selain resmi ditutup, aparat gabungan juga membakar puluhan gubuk yang selama ini dijadikan sebagai lokasi penambangan. Tak hanya itu, lubang penambang juga ditutup dengan tanah. Hal ini agar warga tak lagi bisa menambang. Warga sendiri hanya bisa pasrah melihat lokasi pencahariannya di bumi hanguskan oleh petugas. Sementara itu, sebelum terjadi insiden tewasnya 2 penambang, pemerintah daerah setempat sebenarnya sudah beberapa kali memberi surat teguran kepada penambang untuk tidak melakukan penambangan di tempat tersebut. Namun teguran tersebut tak pernah digubris warga. Ini kan jelas merupakan kegiatan penambangan liar, Pak. Dan sudah ditegur berapa kali, dibina oleh dinas teknis supaya tidak melakukan kegiatan penambangan, tapi masih saja melakukan kegiatan penambangan. Dan beberapa waktu lalu terjadi peristiwa korban meninggal, penambang 2 orang, dan akhirnya kemarin pimpinan daerah dan ini Pak Bupati Banyumas memerintahkan supaya diadakan penutupan penambangan liar ini supaya tidak. Jika penutupan ini tak diindahkan warga, pemerintah daerah Banyumas berjanji akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Pasalnya, ada kemungkinan warga dan penyandang dana akan mencari kelengahan petugas, sehingga mereka berusaha kembali menambang dengan sembunyi-sembunyi. Harsono, Kompas TV, Banyumas. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Demi mewujudkan keterbukaan informasi publik, bagian Humas Setda Pemalang gelar sinkronisasi kehumasan. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini.